Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan tadarus kemarin. Hari ini surat apa? Ayat berapa? Ya, ayat 135. Mari bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa mina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa anta dilu wa intalwu autu ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasuli wal nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala min qab wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma dadu kufran lam lahu yaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Basiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Alladzina yattakhudunal kafirina awliya min dunil mu'minin
indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Shadaqallahul adzim. Sebelum saya masuk untuk materi pembelajaran, terlebih dahulu Pak Rizano untuk mengabsen hari ini. Mungkin ada yang tidak hadir. Ya. Alea Tungga, ya. Bagas Ardiansah, Zaka Sidanul, Fadli, Faru Reza, Farah Akila, Febriana Anggraini, Jihan Nadia, Karimatul Fatimah, Hafiana Elsa, M. Amri Zaki, Nasir Asfa, Yazid Fahmi, Muhammad Rafiz Maulana, Muhammad Amirul Bahri, Muhammad Anas Al-Ghifari, Muhammad Arif Hussein, Muhammad Faris Ardiansah, Muhammad Henry, Muhammad Kafaka, Muhammad Kaka Setiawan, Muhammad Zulfikar, Naila Rati, Natswa Aurelia, Nanda Amalia, sakit, Nasirul Fajri, Nur Aini Fadilah, Randi Nugraha, Zaki Agus, Ahmad Yusril Falah. Ya, terima kasih ya. Berarti ada satu teman kalian yang tidak hadir hari ini, Nanda ya. Ya, kita doakan teman kalian semoga Nanda bisa lekas sembuh dan nanti segera bisa untuk bergabung lagi untuk belajar kembali bersama kalian. Nah, tema kali ini adalah pokok materinya adalah tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Ya, di sholat jamak dan qashar. Anak-anakku semua, bahwa kita sebagai seorang muslim itu mempunyai kewajiban. Ya, termasuk kewajiban kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, baik dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dalam artian, misalkan anak-anakku semua ini pergi, ya, pergi jauh. Nah, ini kan pergi jauh, melewati masa atau waktu 2 sholat. Ya. Contoh misalkan zuhur dan asar. Anda dalam perjalanan mungkin pergi dengan keluarga atau ketika pulang kampung atau ketika bepergian itu mungkin melewati 2 waktu sholat. Nah, karena itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, misalkan tadi berangkatnya jam 11, belum zuhur. Nah, perjalanannya cukup jauh. Ternyata di satu tempat sudah masuk waktu asar. Nah, itu kita bisa niatkan agar tidak lupa kita itu tidak meninggalkan aktivitas kewajiban kita, ya, kita tetap melaksanakan sholat tadi. Nah, caranya bagaimana? Maka Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang meringankan umatnya untuk melaksanakan kewajibannya. Ya, di antaranya adalah bisa dilaksanakan dengan cara sholat jamak, ya, yakni menggabungkan 2 waktu sholat pada 1 waktu. Jadi menggabungkan 2 waktu sholat pada 1 waktu. Nah, ini tadi perjalanannya mungkin dari Pekalongan mau menuju ke mana? Ke Jakarta, ya. Karena padat, mungkin lama. Akhirnya sampai di sana sudah asar, padahal berangkat tadi belum zuhur, maka boleh dilaksanakan di tempat tersebut karena sudah memenuhi syarat, misalkan maka melaksanakan sholat jamak. Kalau dilaksanakan pada waktu yang terakhir, maka disebut dengan sholat jamak. Jamak apa? Takhir. Ya, jamak takhir. Tapi kalau dilaksanakannya adalah pada waktu yang pertama,
Ya, pertama misalkan sudah zuhur daripada nanti itu, maka langsung dilanjutkan dengan sholat asar pada saat waktu zuhur, maka itu disebut dengan jamak takdim. Ya, jadi itu melaksanakan 2 waktu sholat pada saat satu sholat yang sama, yakni misalkan tadi bisa disebut dengan sholat jamak takdim maupun sholat jamak takhir. Sedangkan untuk pelaksanaannya ya nanti ketentuan itu bisa anak-anakku semua lihat dalam tayangan slide berikut ini. Nah, ini tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Ini ya. Ketentuan sholat jamak dan qashar. Nah, ini. Oke. Nah, tujuannya memahami tata cara sholat jamak qashar, menjelaskan pengertian sholat jamak dan qashar ya. Terus kemudian nanti pertemuan yang ketiga adalah pertemuan kedua berkaitan dengan dalil-dalil sholat jamak qashar, dan yang terakhir nanti adalah praktek. Pertemuan yang ketiga adalah praktek sholat jamak qashar. Nah, ini materinya. Nah, pengertian dan dalil salat jamak qashar atau jamak dulu, karena ada 2. Nah, ini ya. Salat jamak itu apa? Salat jamak adalah salat yang dikumpulkan. Artinya 2 salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dan salat asar dikerjakan pada waktu zuhur atau dikerjakan pada waktu salat asar. Sholat jamak yang boleh dilakukan, ini ada syaratnya. Apa? Dalam perjalanan. Menurut ulama atau ulama fuqaha itu menetapkan syarat-syaratnya. Dudumong perjalanan dek pangka aring pekajangan wes entuk jamak. Belum termasuk ya. Karena itu jaraknya belum memenuhi syarat. Minimal adalah 80 kilo ya, 80 kilo. Jadi kalau sudah minimal 81 kilo baru boleh. Lah dari Pangkah ke Pekajangan berapa Pak? Ya sekitarnya mungkin 10 kilo. Nah, kalau 10 kilo ya sudah boleh belum? Belum ya. Paling tidak minimnya adalah 81 km misalkan. Jadi ya mungkin jaraknya sini ke Kendal atau ke Semarang kan, seperti itu ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dalam keadaan hujan lebat bagi yang biasa berjamaah di masjid. Nah, ini mungkin tidak begitu kelihatan. Yang ketiga, tatkala dalam keadaan sakit. Makanya saya mengawali tadi di awal bahwa dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni diantaranya sholat, termasuk saat sakit ya, terbaring. Makanya kan Allah memberikan keringanan-keringanan. Nah, isi sakit orang usah harus berdiri, duduk boleh, duduk tidak bisa, berbaring boleh kan, seperti itu. Nah, termasuk boleh menjamak ketentuan sholat fardu tadi. Nah, di antaranya ini. Kemudian apalagi di sini? Berikutnya adalah dalilnya. Ini dalil ya dari Anas, bukan Anas Al-Ghifari ya. Ini Anas. Tadi Anas. Ini sahabat Nabi ya. Ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari,
maka beliau takhirkan sholat zuhur ke sholat asar, ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau sholat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Jadi ini diantara dalil diperbolehkan melaksanakan sholat jamak. Jadi anak-anakku sudah melihat tayangan slide tadi. Semoga dengan tayangan tadi, nah nanti di buku kalian sambil mempelajari di buku materi tentang ketentuan sholat jamak. Silakan nanti kita bentuk kelompok, nanti cari pengertiannya masing-masing kelompok untuk mencari pengertiannya, dalilnya, dan waktu sholat apa saja yang bisa dijamak. Nah, pertemuan kedua nanti Pak Rizano kalian bisa menyampaikan hasil diskusi kalian, kemudian dalil-dalil tentang ketentuan sholat jamak. Nah, setelah itu dilanjut dengan tentang ketentuan sholat qashar. Mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Silakan nanti dibagi kelompok ya. Terima kasih.